Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita lanjutkan membaca kitab Ikhtilaful Hadis yang ditulis oleh Imam Syafi'i, yang mana kitab ini merupakan kumpulan hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Syafi'i, yang mana hadis-hadis itu dalam satu persoalan sepertinya secara zahir nampak pertentangan, tetapi dengan ilmunya Imam Syafi'i menjelaskan bahwa pertentangan itu tidaklah pada atau tidak secara hakiki, karena tak mungkin antara hadis dengan hadis kalau terbukti sahih saling bertentangan, karena bersumber dari sumber yang satu, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita membaca satu persoalan lanjutan dari yang lalu, masuk pada babul ma'i minal ma'. Ini persoalan fikih yang mungkin kalau dibicarakan agak sensitif juga. Tapi karena ini persoalan agama berdasarkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan hati yang bersih, dengan ketulusan, kita tetap membaca hadis-hadis Nabi tentang ini. Bab yang dibuat oleh Imam Syafi'i, babul ma' minal ma'i. Bab tentang al-ma', air, berasal dari air. Ini bahasa yang Jawabi'ul Kalim, bahasa yang ringkas padat, syarat makna. Dan ini merupakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti dari lapas ini, al-ma', air, minal ma' dari air. Maksudnya al-ma' yang pertama itu air mandi, atau mandi itu sendiri minal ma'. Min di sini merupakan sebab, disebabkan karena air yang pertama dengan air yang kedua itu berbeda. Kalau al-ma' yang pertama air yang dipakai untuk bersuci. Kalau al-ma' yang kedua itu air mandi atau sperma. Jadi air yang dipakai untuk bersuci, maksudnya mandi, itu disebabkan oleh keluarnya air mandi. Itu berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anehnya al-ma' yang kedua atau air mani itu dalam hukum fikih itu bukanlah najis. Dia tidak najis, tetapi dia suci. Hanya saja Rasulullah perintahkan kita kalau air itu keluar maka diwajibkan mandi, karena itu sebagai ungkapan rasa syukur Allah berikan kenikmatan. Ada hadis-hadis yang bertentangan secara zahir berkaitan dengan masalah penyebab mandi janabah itu. Ini yang dikumpulkan oleh Imam Syafi'i. Hadis yang pertama, hadatsana Rabi', akhbarana Syafi'i qala akhbarana ghairu wahid min sifati ahli ilmi an Hisham bin Urwah. Kata Imam Syafi'i, menceritakan kepada kami Ar-Rabi' mengkabarkan, Syafi'i mengkabarkan kepada kami, dia berkata, mengkabarkan kepada kami tidak satu orang atau banyak dari orang-orang ahli ilmu yang siqah. Yang siqah itu istilah yang dipakai dalam ilmu hadis, maksudnya orang yang memenuhi aspek keadalan atau keadilan dan kekuatan hafalan atau kekuatan dalam menjaga tulisan. Itu namanya siqah. Kalau dia adil,
ditambah dengan kuat hafalan, dua-duanya ada, maka itu disebut dengan thiqah. Artinya orang yang pantas diterima periwayatan hadisnya. Jadi banyak orang yang thiqah dari al-ilmi mengabarkan kepada kami dari Hisam bin Urwah, dari ayahnya Urwah, dari Abi Ayyub an Ubay bin Ka'b, dari Ubay bin Ka'b. Ubay mengatakan, qultu, saya berkata, dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, idza jama'a ahaduna fa'aksan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang kami atau salah seorang kami menjima, menyetubuhi istrinya, tapi mohon maaf tidak sampai mengeluarkan mani. Artinya tidak sampai keluar spermanya. Apakah, artinya yang dia tanyakan apa yang harus dilakukan kalau dia hendak sholat? Apakah dia mesti mandi atau berwudu? Tapi tidak sampai dengan lapas seperti itu. Apa kata Rasul? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam liyaghsila ma massal mar'ata minhu wal yatawadda thumma liyusalli. Kata Nabi, hendaklah dia membasuh kemaluan dia yang dipakai untuk menyentuh istrinya itu. Artinya terjadi hubungan kelamin. Nabi tidak menyuruh dia mandi, tapi hendaklah membasuh kemaluan. Summa, kemudian hendaklah dia berwudu, wal yatawadda, kemudian dia hendaklah berwudu, kemudian summa liyusalli, dan silakan dia melaksanakan sholat. Nabi tidak perintahkan mandi. Yang Nabi perintahkan hanya membersihkan kemaluannya, kemudian silakan berwudu dan sholat. Itu hadis yang pertama. Apa kata Imam Syafi'i? Wa hadza min asbat isnadil ma'i min al-ma'. Ini adalah sanad atau riwayat yang paling kokoh tentang hadis yang berbunyi al-ma' min al-ma'. Ya, hadis berikut ini. Apa itu? Barada Malikun an Yahya sampai kepada Abu Musa al-Asy'ari. Sanadnya cukup. Sampai kepada Abu Musa al-Asy'ari, anna Abu Musa al-Asy'ari ata Aisyah ummul mukminin faqal, bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari dia seorang sahabat mendatangi Aisyah ummul mukminin, kemudian dia mengatakan, laqad saqqa alayya ikhtilaf washabi Muhammadin fi amrin inni la uzimu an astakbiluki bihi. Kata Abu Musa al-Asy'ari, saya merasa saqqa alayya, berat, ada masalah yang ingin saya tanyakan. Masalah itu tentang terjadinya perbedaan di kalangan para sahabat Muhammad SAW dalam satu masalah. Dan saya benar-benar ingin menanyakan menghadap engkau, wahai Ummul Mukminin, menanyakan secara langsung masalah ini. Karena ini masalah taharah, masalah fikih. Kalau taharah tak selesai, sholat tidak sah. Maka ini sangat penting. Kalau sholat tidak sah, amal-amal lain tidak sah. Bahaya. Maka dia tanya langsung kepada Aisyah. Wa qalat, apa kata Aisyah? Bahwa ma kunta sa'ilan anhu ummak. Ini bahasa yang sangat sopan, halus, kata Aisyah. Apa itu yang ingin kamu tanyakan kepada ibumu ini? Aisyah kan ummul mukminin, ibu dari seluruh kaum mukminin. Apa yang ingin kamu tanyakan kepada ibumu? Pasal ni anhu, silakan tanya.
Faqala laha, maka Abu Musa mengatakan, ar-rajulu yusibu ahlahu summa yaksil, summa yuksil wa la yanzil. Tentang ditanya empat mata, tentang seseorang yang menyetubui istrinya tapi tidak sampai keluar mani, wala yanzil. Apa yang harus dilakukan? Faqalat, Aisyah mengatakan, iza jawazal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl. Kata Aisyah, apabila bertemu dua khitan, satu khitan dengan khitan yang lain, maka wajib baginya mandi. Faqala Abu Musa mengatakan, la as'alu an ahada ba'da abada. Saya tak akan bertanya kepada siapapun setelah itu. Ini bertentangan secara zahir. Kalau pada hadis yang kedua ini itu mewajibkan mandi. Kapan wajibnya mandi? Asal bertemu dua kemaluan suami dan istri. Nah, nanti dalam penjelasan lain, pertemuan kemaluan itu mohon maaf apabila kepala kemaluan laki-laki itu sudah terbenam di parat istrinya. Itu namanya sudah bertemu. Pada hadis yang kedua, yang menyebabkan mandi itu seperti yang dijelaskan Isa, bukan karena keluarnya mani, tapi karena pertemuan dua kemaluan tadi, dua khitan tadi. Sementara pada hadis yang pertama, yang menyebabkan mandi itu adalah kalau keluar mani, bukan karena pertemuan. Asal keluar, kalau tidak keluar, cukup membasuh kemaluannya, kemudian berwudu dan melaksanakan sholat. Maka berbeda. Perbedaan ini menjadi masalah besar. Itu hadis yang kedua. Yang ketiga, Imam Syafi'i mengumpulkan semua riwayat dulu. Riwayat yang ketiga, kita langsung kepada poin pertamanya, an Ubay bin Ka'b dan Ubay bin Ka'b. Annahu kana yaqul, bahwasanya Ubay bin Ka'b mengatakan, laisa 'ala man lam yanzil ghuslun. Kata Ubay bin Ka'b, tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak keluar maninya untuk mandi. Jadi tak perlu mandi. Ubay bin Ka'b. Ubay bin Ka'b itu ulama senior, sahabat senior, dan dia menjadi penasehatnya Khalifah Umar bin Khattab. Ubay mengatakan tak ada kewajiban mandi bagi orang yang tidak keluar spermanya, maninya. Summa naza'a an zalika ay qabla an yamuta. Tapi Imam Syafi'i riwayatkan dari muridnya Ubay ini, yaitu Zaid. Kata Zaid, kemudian Umar menarik ucapannya ini atau pendapatnya ini sebelum dia meninggal. Kalau perkataan Ubay yang terkenal, bagi yang tidak keluar mani tak wajib mandi. Karena yang menyebabkan mandi itu adalah keluarnya air, bukan karena pertemuan dua khitan. Tapi akhirnya Ubay bin Ka'b sebelum dia wafat, dia merubah pandangannya ini. Dia mencabut perkataannya itu. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, wa innama baratu bi hadis Ubayyin bi qaulil ma' min al-ma' wa nuzu'ihi anna fihi dilala ala annahu sami'a al-ma' min al-ma' 'an an-nabi wa lam yasma' khilafan wa qala bihi. Jadi kata Imam Syafi'i, sesungguhnya saya mulai dengan hadis Ubay ini yang mengatakan bahwa air berasal dari air. Mandi disebabkan karena keluar mani. Nah,
Dan beliau menarik kembali ucapannya ini sebelum dia meninggal. Itu menurut kesaksian Zaid, bahwa ini merupakan petunjuk ala annahu, dia pernah mendengar ucapan Nabi al-ma' minal ma', tapi dia tidak pernah mendengar perkataan lain yang berbeda dengan itu. Nah, sehingga dia berpendapat seperti itu, kata Imam Syafi'i, karena dia belum mendengar perkataan dari Aisyah. Summa la ahsibuhu tarkahu illa annahu sabata lahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ba'dahu ma nasa. Kemudian sudah tetap pula baginya dia merubah itu, dia meninggalkannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasah yang pertama. Artinya menasah bahwa tidak wajib mandi kalau tidak keluar mani. Kita perhatikan di sini bagaimana Imam Syafi'i itu untuk mengambil hukum satu masalah mengumpulkan semua dalil-dalil dulu. Bukan satu hadis, bukan dua hadis, tapi semua yang terkait dengan itu dikumpulkan dulu. Itu baru riwayat yang ketiga. Sekarang riwayat yang berikutnya, apa kata Imam Syafi'i? Akhbarana thiqah, mengkabarkan kepada kami seorang guru yang thiqah. Nah, perkataan seperti ini yang mengatakan, memberitahukan kepada kami seorang guru yang thiqah, itu menjadi kajian tersendiri pula dalam ilmu jarh wa ta'dil. Artinya kalau Imam Syafi'i mengatakan, mengkabarkan kepada kami seorang guru yang thiqah, berarti memang guru itu adalah orang yang benar-benar thiqah menurut pandangan diri. Dia terima, gurunya menerima dari Yunus, dari Zuhri, dari Sa'id bin Sa'id, dari Salim bin Sa'di bin Sa'idi. Dia mengatakan, sebagian mereka, berkata sebagian mereka dari Ubay bin Ka'ab, dan disetujui oleh sebagian yang lain. Sa'al mengatakan, kanal ma'u minal ma' fi awalil Islam, summa taraka dzalika ba'da wa amara bil husni zamassal khitan wal khitan. Jadi di sini Imam Syafi'i mengumpulkan informasi lain dulu. Apa kata beliau? Bahwa perkataan Sa'id bin Sa'id, hadis atau perkataan Nabi yang menyatakan mandi al-ma' minal ma', mandi itu disebabkan karena keluarnya mani, itu hanya pada awal Islam, pada awal-awal Islam. Summa taraka dzalika ba'da. Kemudian Rasulullah meninggalkan itu, atau hal ini sudah ditinggalkan. Wa amara bil husni, kemudian beliau perintahkan untuk mandi. Iza massal khitan wal khitan, kalau bertemu dua khitan tadi. Tidak disyaratkan apakah keluar mani atau tidak, asal bertemu itu mesti mandi. Itu hadis yang keempat. Riwayat yang keempat. Riwayat yang kelima dari Sa'id bin Musayyib, orang tabi'in besar, ulama besar, Sa'id bin Musayyib, anna Abu Musa al-Asy'ari sa'ala Aisyah an iltiqa'il khitanain. Nabi Musa bertanya kepada Ibunda Aisyah tentang bertemunya dua khitan. Faqala Aisyah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, izal taqal khitani aw massal khitanu khitan faqad wajaba al-ghusl. Ini riwayat yang kelima. Kata Nabi, apabila bertemu dua khitan atau bersentuhan dua khitan, sudah wajib mandi. Sudah wajib mandi. Tidak sampai di situ, Imam Syafi'i mengumpulkan hadis yang lain lagi. Ini begitu mengambil satu kesimpulan. Kumpulkan dulu semuanya.
Yang keenam, hadis dari Sa'id bin Musayyib juga dari Aisyah. Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qa'ada bainal syu'abil arba' summa alzaqal khitan bil khitan faqad wajaba al-ghusl." Apabila seorang suami, seorang laki-laki sudah duduk di antara 4 posisi, 4 sendi, berarti ini maksudnya sudah berada di atas istrinya untuk berhubungan suami istri pada 4 posisi. Berarti maksudnya posisi atas dari sisi kanan, kiri, kanan, kaki juga begitu. Ini layaknya hubungan suami istri. Kalau seorang suami sudah berada di atas istrinya pada 4 sisi, summa alzaqal khitan bil khitan, kemudian bertemunya 2 kemaluan, maka wajib berghusl. Maka wajib mandi walaupun belum terjadi inzaq atau keluarnya mandi. Itu riwayat yang ke-6. Sudah 6 riwayat dikumpulkan di Mas ini untuk menjelaskan persoalan ini. Belum cukup sampai di situ. Apa kata Imam Syafi'i? Dia sebutkan riwayat dari Sa'id dari Al-Qasim dari Aisyah. Qalat, yang ketujuh, "Iza taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl." Kalau bertemu 2 khitan, maka wajib mandi. Ini kata Aisyah, "Fa'altuhu ana wa Rasulullahi aghtasalna." Saya sendiri bersama Rasul melakukan itu. Jadi memang masalah yang sangat pribadi itu boleh disampaikan kalau untuk memberikan pelajaran, tapi tentu kepada orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dengan bahasa yang santun. Jadi masalah rumah tangga tidak selalu semuanya mesti ditutup. Boleh disampaikan kalau itu untuk memberikan pelajaran kepada orang lain. Dan banyak sekali masalah adab makan Nabi itu diceritakan oleh Aisyah. Pokoknya dalam sebuah hadis Aisyah pernah mengatakan bahwa ma akala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qiwani wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah makan di atas meja makan. Tak punya meja makan. Coba kita, siapa di rumah kita? Di rumah kita di antara kita yang tidak punya meja makan. Siapa yang makannya di atas tikar? Nabi makannya di atas tikar. Nabi tak punya meja makan, tak pernah makan di atas meja makan. Dan Nabi tak pernah memakan khubzan muraqqaqan hatta mat. Tak pernah makan roti empuk sampai dia meninggal. Ini sederhana. Maka coba tanya diri kita, sejauh mana kita mencintai Nabi, meniru beliau, kesederhanaan beliau. Dan itu bukti cinta kepada Nabi. Dan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal, seorang sahabat, Abdullah mengatakan, ya rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kata Abdullah, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbu." Rasulullah, demi Allah, dia bersumpah, demi Allah, aku sungguh mencintai kau. Qala, lalu Nabi mengatakan, "Unsur ma satakul." Dikira begini, coba perhatikan apa tadi yang kamu katakan. Kamu ngomong apa tadi? Kepada laki-laki tadi. Lalu dia ulang, "Wallahi, demi Allah, inni la uhibbu." Sungguh aku mencintai kau. Cinta kepada Rasul itu bukti iman. Kalau tak cinta kepada Rasul, berarti
Tidak semudah itu. Dan Rasul masih dicintai lebih dari mencintai diri sendiri. Sekarang apa kata Nabi kepada laki-laki tadi? Faqal, "Lau kunta tuhibbuni," kalau benar kamu mencintai aku, fa'id dan faqra tijafah, maka bersiap-siaplah kamu memakai pakaian kepakiran. Artinya bersiap-siaplah pola hidup fakir seperti Nabi. Kalau benar kamu mencintai aku, ikuti aku. Kata Nabi, maka fa'id dan faqra tijafah, bersiap-siaplah kamu hidup dengan gaya hidup kefakiran. Apa sebab? Fa'innal faqra asra'u ila man yuhibbuni ila minasayni ila muntaha. Karena kefakiran akan begitu cepat menghampiri siapa saja yang benar-benar mencintaiku lebih cepat daripada air yang mengalir ke hulu. Itu bukti cinta kepada Nabi. Jadi poinnya di sini, Aisyah menceritakan kesederhanaan Nabi. Rumah tangga beliau tak pernah makan di atas meja makan. Kemudian tak pernah makan makanan yang enak, yang empuk, roti empuk. Itu sederhananya. Maka lebih daripada itu, Aisyah pun menceritakan hubungan suami istri dia dengan Rasulullah yang di situ mengandung syariat yang perlu diketahui oleh setiap orang. Walaupun itu persoalan pribadi Aisyah dengan Nabi, tapi ini mengandung syariat. Maka perlu disampaikan. Nah, lalu kata Aisyah, aku bersama Rasul melakukan hal itu. Kami mandi. Artinya melakukan hubungan itu, tapi belum keluar mani. Kata Muslimin, wa hadisul ma'i minal ma'sa dituliskan. Hadis yang menyebutkan tentang mandi disebabkan karena keluarnya mani itu adalah sanad yang kokoh, sahih, kuat, sabit. Sabit itu kokoh, kuat, tidak dilakukan lagi itu sayapnya, sanadnya. Wa huwa indana mansuhun. Tapi kata Imam Syafi'i, menurut kami hadis al-ma' minal ma' itu mansuh, dinasakh. Nasakh tidak diberlakukannya suatu hukum yang datang lebih awal karena pertentangannya dengan hukum yang datang belakangan. Hukum yang awal yang mengatakan al-ma' minal ma', yang belakangan hadis dari Aisyah. Nah, Aisyah ini menceritakan kepada Abu Musa al-Asy'ari tentu setelah wafatnya Rasul. Kalau seandainya Rasul masih hidup, tentu Abu Musa langsung tanya kepada Rasulullah. Nah, berarti mana yang belakangan? Penjelasan dari Aisyah yang mengatakan kalau iltaqal khitanan, bertemu dua khitan, wajib berghusl, wajib mandi. Nah, jadi indana mansuhun bima hakaitu. Ini adalah mansuh menurut kami berdasarkan yang saya ceritakan tadi, wajibul ghuslu binal ma', wajiblah mandi disebabkan karena keluarnya mani, dan wajib pula mandi izari barrajulu zakarahu fil farjil mar'ah hatta yuwari asyafata. Ini agak apa ya? Jadi wajib mandi karena keluarnya air dengan sebab apapun, apakah jima hubungan suami istri atau kena mimpi ataupun karena yang lain, maka wajib juga mandi apabila mohon maaf zakar laki-laki itu masuk ke dalam kemaluan istrinya sebatas hatta yuwari qasafatahu. Ini sampaikan di sini. Maksudnya sehingga tertutup kepala kemaluan laki-laki itu masuk ke dalam kemaluan istrinya. Itu batasnya yang disebutkan di sini. Jadi kalau begitu bagi Imam Syafi'i, hadis yang pertama yang mengatakan al-ma' minal ma' itu sahih. Tapi tidak semua hadis sahih salah satu akan diamalkan. Ini buktinya. Karena lihat dulu hadis yang lain. 7 hadis yang disampaikan Imam Syafi'i tadi. Yang intinya ada dua matan yang bertentangan. Pertentangannya tidak bisa disatukan. Yang satu menyebutkan sebabnya keluar mani, yang satu bukan karena itu, karena pertemuan itu.
karena tidak bisa disatukan, dulu pernah kita sampaikan Imam Syafi'i, kalau terjadi mukhtalif atau ta'awud seperti itu, pertama mengkompromikan dulu. Kalau bisa kompromikan, kalau tidak bisa dikompromikan, maka ditarjih dulu. Kalau tidak bisa ditarjih, baru diberlakukan konsep nasakh. Kalau tak bisa juga, baru tawakulkan. Dalam hal ini tidak bisa dikompromikan karena pertentangannya mutlak. Tidak bisa juga ditarjih. Tak ada dalil pentarjihnya. Yang diketahui dari dua dalil yang bertentangan ini, yang satu lebih awal muncul, yang belakangan muncul, yang satu belakangan muncul. Kalau begitu terpenuhi syarat untuk diberlakukannya nasakh. Kalau begitu Imam Syafi'i menempuh jalan nasakh. Hadis yang pertama sanadnya sahih, tidak diberlakukan hukumnya. Dan hadis yang kedua juga sahih, itu yang diberlakukan hukumnya. Dipakailah konsep nasakh itu oleh Imam Syafi'i. Tapi beliau juga mengungkapkan di sini ada perbedaan dari sisi lain. Diungkapkan sebagian pendapat para ulama. Babul khilafi bi anna al-ghusla la yajibu illa bi khurujil ma'. Ini tentang perbedaan pendapat bahwa mandi itu tidak wajib kecuali dengan keluarnya air. Ini dia ungkapkan di sini. Qala Syafi'i wa khalafna ba'd ashabil hadis bi ahli nahiyatina wa ghairihim faqalu. Kami agak berbeda dengan sebagian ahli hadis yang mereka mengatakan la yajibu 'ala ar-rajuli idza balagha min imra'atihi, tidak wajib bagi seseorang apabila dia mencampuri istrinya masa al-ghuslu untuk mandi hatta ya dia mikul ma, sehingga keluar atau datang dari dirinya itu al-ma'ud dafi, air yang pancar. Berarti kalau sudah keluar banyak baru wajib. Dia ceritakan pendapat ulama. Wahtajja fi hadis Ubay bin Ka'b wa ghairihi. Mereka pendapat ini berhujjah dengan hadis Ubay bin Ka'ab tadi. Ubay bin Ka'ab yang mengatakan tidak wajib mandi. Nah, padahal Ubay bin Ka'ab sudah merubah pendapatnya. Wa qala amma qaulu Aisyah, lalu pendapat ulama ini mengatakan begini terhadap hadis Aisyah. Adapun perkataan Aisyah yang mengatakan fa'altuhu ana wa Rasulullahi faghtasalna, Aisyah mengatakan begini, saya bersama Rasul melakukan itu, kami mandi. Faqad yaqulu tatawwu'an min bil ghusli. Bagi ulama ini itu mandi itu hanya sunatnya, tidak wajib. Kata pendapat ini. Jadi tidak wajib, hanya sunat. Nah, artinya boleh memilih salah satunya. Mau tidak mandi boleh dengan membersihkan kemaluan tadi, berwudu, sholat, atau mandi. Tapi lebih baik mandi, sunatnya mandi. Kata pendapat ini. Walam taqul, sebab Aisyah tidak mengatakan anna nabiyya alaihi salam qala alaihi al-ghusl. Aisyah tidak mengatakan bahwa Nabi mengatakan wajib atas mandi, tidak begitu. Tapi ini dibantah oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, faqultu lahu al-aghlab. Saya katakan secara umum atau yang kemungkinan besar, anna Aisyah la taqulu iza massal khitan al-khitan faqad wajaba al-ghusl. Memang Aisyah tidak mengatakan apabila bertemu dua kemaluan wajib mandi, tak begitu. Memang perkataan Aisyah tidak begitu. Dia hanya mengatakan begini, fa'altuhu ana wa Rasulullah faghtasalna. Hanya mengatakan saya dan Rasulullah melakukan itu, lalu kami mandi. Tidak ada khabar dari Rasul yang mengatakan wajib, tidak ada kata-kata wajib dari Nabi. Bagaimana
memang kata-kata wajib itu pada masa Nabi tak sama artinya dengan makna wajib dalam terminologi ulama usul. Kata wajib dulu memang pernah ada di dalam hadis Nabi, tapi maknanya tak wajib. Contoh, al-ghuslu yaumal jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Al-ghuslu yaumal jumu'ah, mandi pada hari Jumat, Nabi langsung katakan wajibun, wajib ala kulli muhtalim, wajib untuk setiap laki-laki yang sudah pernah bermimpi. Nabi langsung mengatakan wajib, tapi nyaris tak ada ulama yang mengatakan bahwa hukum mandi pergi sholat Jumat itu hukumnya wajib. Padahal Nabi langsung mengatakan wajib. Jadi makna wajib, terminologi wajib dalam arti dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, terminologi ini belum ada pada masa Nabi. Kalau ada kata wajib, itu adalah anjuran yang kuat. Sebaik mungkin usahakanlah mau pergi Jumat itu mandi dulu, walaupun tidak wajib. Nah, jadi kalau yahtamilu an takuna lamma ra'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iktasala. Jadi saat Aisyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, dia juga mandi. Dan bisa jadi wara'at wajiban walam tasma' minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ijabahu, dan dia lihat karena dia Nabi mandi, dia juga mandi. Karena Nabi mandi, maka Aisyah pun juga mandi. Ada pendapat ini. Jadi tidak mengakui kalau dari ungkapan Aisyah itu wajibnya mandi. Hanya saja katanya karena tidak ada Aisyah mengatakan wajib mandi di sini, Aisyah itu mandi karena mengikut Nabi saja, tapi bukan berarti mandi itu wajib. Maka pendapat ini mengatakan kalau begitu mandi itu hanya sunatnya. Nah, ini yang dibantah oleh Imam As-Syafi'i. Fakultu na'am. Kata Muslim, memang betul Aisyah itu mandi karena mengikut Nabi. Nah, tapi dari situ pula lah dipahami sebagai hujah bahwa itu wajibnya mandi saat bertemu dua khitan. Nah, penjelasannya sangat panjang oleh Muslim. Waktu azan sudah masuk. Karena azan sudah masuk, kita cukupkan sampai di sini sebagai kesimpulan bahwa banyak sekali hadis-hadis dalam satu masalah zahirnya bertentangan, ini tak bisa dipahami oleh sembarang orang. Harus merujuk kepada pemahaman para ulama yang mengerti dengan ilmu tentang itu. Maka kita cukup ikuti pendapat ulama yang kita akui tanpa menafikan pendapat ulama yang lain yang juga muktamad. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu. Nasrullahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.